Para hadirin yang kami hormati, kembali dalam diskusi singkat terhadap Dhamma yang kita bahas dan bisa menambah wawasan kita di dalam pelaksanaan Dhamma di keseharian. Mengapa banyak sekte atau mazhab agama Buddha di Indonesia? Ya, tentu ini tidak lepas dari kaitannya dengan sejarah perkembangan agama Buddha, baik yang berasal atau munculnya dari India hingga ke Nusantara. Nah, di Nusantara pernah mengalami bergelombang-gelombang peradaban kerajaan-kerajaan. Yang tentu kerajaan itu tidak hanya bernuansa Buddhis, ada juga bernuansa Shiva, bernuansa Brahma, bernuansa Shiva, Wisnu, bernuansa Hindu pada umumnya yang disebut tersebut, dan lain-lainnya. Nah, itu membuat corak tersendiri juga saling memengaruhi, berasimilasi dalam perkembangan ajaran Buddha. Nah, sekarang ini memang kita melihat cukup banyak mazhab atau aliran atau sudut pandang terhadap Buddha Dhamma. Ketika Sang Buddha masih hidup, tentu agama Buddha memang hanya satu, ya, disebut sebagai Buddha Dhamma. Ketika Sang Buddha Mahaparinibbana, banyak orang-orang yang mengikuti ajaran Sang Buddha itu memiliki sudut pandang atau interpretasi masing-masing, dan itu memang tidak bisa dihindari, apalagi umur agama Buddha ini sudah sekitar 2600 tahun, ya, sekitar, ya, kurang lebih 2600 tahun. Nah, bagi umur manusia itu panjang sekali. Artinya sudah bergenerasi-generasi agama Buddha ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat, berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga karena tiap zaman punya kebudayaan dan cara berpikir yang tidak sama dengan zaman-zaman lainnya, zaman-zaman sebelumnya, inilah yang juga menjadi pemicu munculnya mazhab atau aliran. Secara umum, mazhab dalam perkembangan ajaran Buddha ada dua, yaitu Mahayana dan Theravada. Nah, namun karena faktor umur tadi, faktor lamanya waktu dari usia agama Buddha ini, ditambah geografi, artinya masuk ke negara lain, ke budaya lain, ke tempat lain yang bahasanya, kebiasaannya, tata caranya berbeda-beda, itu pun juga memberi andil membuat munculnya mazhab atau aliran-aliran. Nah, sehingga dari dua kelompok besar ini, yaitu Mahayana dan Theravada, pun memunculkan sub-sub sekte di bawahnya. Jadi Mahayana punya subsekte, Theravada punya subsekte, dan itu tidak bisa dihindari. Ya. Kenapa? Ya karena sekali lagi usia yang panjang itu memengaruhi, tempat yang tidak sama itu memengaruhi, geografi yang tidak sama itu memengaruhi, budaya yang tidak sama itu memengaruhi, bahasa yang tidak sama itu memengaruhi. Namun meskipun berbeda-beda, meskipun punya cara yang tidak sama, secara umum Buddha Dhamma atau ajaran Sang Buddha ini memiliki titik temu, yaitu mazhab apapun, ya, selama mereka berpatokan terhadap Buddha Dhamma atau ajaran Sang Buddha, mereka punya kesamaan di antara perbedaan masing-masing. Apa kesamaannya?
kesamaannya kitab sucinya Tipitaka. Kemudian guru utamanya yaitu Buddha Gotama. Kemudian ajarannya masih sama, yaitu 4 kebenaran mulia, Paticca Samuppada, Kama Vipaka, Punarbawa, ya. Kemudian Tilakana, Anicca Dukkha Anatta, dan seterusnya, yang semua mazhab itu punya itu, memiliki itu, menggunakan itu, melaksanakan itu. Jadi meskipun berbeda-beda, namun punya titik temu yang sama terhadap ajaran-ajaran Sang Buddha. Kalau tradisi pasti tidak akan sama. Kenapa? Karena budaya, bahasa, tata cara, kebiasaan, iklim, dan lain-lainnya itu tiap negara bahkan lintas benua pasti berbeda. Dan itu tidak menjadi masalah. Namun perbedaan-perbedaan itu mempunyai titik temu, mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu apa? Kesamaan dalam ajaran Sang Buddha. Jadi tradisi Buddhis seperti apapun, selama dia melaksanakan 4 kebenaran mulia, Paticca Samuppada, Tilakana, Kama Vipaka, dan Punarbawa, dan seterusnya itu tetap dapat melaksanakan Dhamma dan mendapatkan manfaat dari Dhamma yang dilaksanakan. Terima kasih.